Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Rizky Afandi dan teman saya Ahmad Setiawan akan mempresentasikan tentang teori aljabar bulan. Yang pertama, pengertian aljabar bulan adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar bulan adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk mempresentasikan input atau output digital, kita juga dapat menggunakannya sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar bulan telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika dasar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu, sehingga akan dihasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar bulan. Aljabar bulan adalah operasi matematika yang berguna dalam menganalisis gerbang dan sirkuit digital. Dengan menggunakan hukum bulan ini, maka akan dapat mengurangi atau menyederhanakan ekspresi bulan yang kompleks dengan maksud untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Oleh sebab itu, aljabar bulan adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang berguna dalam menentukan, mengurangi, atau menyederhanakan ekspresi bulan. Variabel yang digunakan dalam aljabar bulan hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu logika 0 dan logika 1. Tetapi ekspresi jumlah variabel yang dihasilkan tak terbatas, yang semuanya dilabeli secara individual untuk mewakili input ke ekspresi. Sebagai contoh, sebuah variabel A, B, C, dan lain-lain dihasilkan sebuah ekspresi logis, yaitu A plus B sama dengan C. Tetapi setiap variabel hanya dapat berupa 0 atau 1. Yang selanjutnya, operasi aljabar bulan ada 2 variabel dan 3 variabel. Dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aljabar bulan 2 dan 3 variabel, maka digunakan sifat identitas. Di samping itu, prinsip dualitas juga digunakan pada sifat-sifat identitas. Jika A, B, dan C adalah variabel bulan, maka berlaku hukum sifat berikut. Yang pertama, hukum komunikatif, menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan urutan variabel input atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Rumusnya, yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya, A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, hukum asosiatif, menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian operasi pada variabel tidak akan mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Rumusnya, A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Yang kedua, A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung kali C. Yang ketiga, hukum distributif, menyatakan bahwa variabel input pada operasi aljabar bulan dapat disebarkan di tempatnya tanpa mengubah variabel hasil dari output suatu rangkaian logika. Rumusnya seperti ini. A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Selanjutnya, A plus B kali C sama dengan dalam kurung A plus B kali dalam kurung A plus C. Yang keempat, hukum absorpsi, kombinasi, dan konsensus. Absorpsi penghilang, A plus A kali B sama dengan A kali dalam kurung A plus B sama dengan A. Yang kombinasi, A kali B plus A kali B sama dengan A.
dalam kurung A plus B kali dalam kurung A plus B sama dengan A. Berikut adalah contoh soal aljabar bulan. Sederhanakan pernyataan logika berikut. Y sama dengan negasi A, B dan negasi C. Ditambah AB negasi C. Y sama dengan negasi A negasi B, CD plus negasi A negasi B, C negasi D plus A negasi B negasi C negasi C D tambah A negasi B, C negasi D, dan Y sama dengan kurung negasi A plus B tutup kurung buka kurung A plus B tutup kurung. Berikut menjawabnya. Y sama dengan negasi A, B negasi C plus AB negasi C, dan dikurung negasi A plus A tutup kurung B negasi C, yaitu sifat distributif. Kemudian disederhanakan lagi, jadi B negasi C, yaitu sifat identitas keempat. Yang kedua, Y sama dengan negasi A negasi B, CD plus negasi A negasi B, C negasi D plus A negasi B negasi C negasi D plus A negasi B, C negasi D. Disederhanakan menjadi negasi A negasi B, C buka kurung D plus negasi D tutup kurung plus A negasi B negasi D buka kurung negasi C plus C, yaitu sifat distributif. Kemudian disederhanakan menjadi sifat identitas keempat, yaitu negasi A negasi B, C plus A negasi B negasi D. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan negasi A plus B tutup kurung A plus B tutup kurung. Disederhanakan menjadi negasi A plus negasi AB plus BA plus BB. 0 plus negasi AB plus AB plus B, negasi AB plus AB plus B, B buka kurung negasi A plus C tutup kurung sama dengan B. Oke, soal yang selanjutnya akan saya jelaskan. Buatlah tabel kebenaran untuk fungsi logika pada titik C, D, dan I pada sirkuit berikut, serta identifikasi gerbang logika tunggal yang dapat digunakan untuk mengganti seluruh rangkaian tersebut. Seperti ini ya gambarnya. Terus dijawab, dari gambar rangkaian di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 gerbang, yaitu N, A, N, D atau 2 input, gerbang XOR 2 input, dan terakhir gerbang XNOR 2 input pada bagian output. Seperti ini ya. Karena hanya ada 2 input ke sirkuit A dan B, maka ada 4 kemungkinan kombinasi input dalam kurung 2/2, yaitu 0 min 0, 0 min 1, 1 min 0, dan 1 min 1. Berdasarkan kombinasi input tersebut, maka akan dibuat tabel kebenaran. Jadi seperti ini inputannya dan outputannya. Dari tabel kebenaran di atas, kolom C ini mewakili fungsi keluaran yang dihasilkan dari gerbang NA/ND tadi ya, 1, 1, 1, 0. Sedangkan kolom D mewakili fungsi keluaran dari gerbang XOR. Dari kedua ekspresi output ini kemudian menjadi kondisi input untuk gerbang XOR. Dapat dilihat dari tabel kebenaran bahwa output di key dan akan bernilai 1. Satu-satunya tabel kebenaran yang memenuhi kondisi ini yaitu tabel kebenaran gerbang OR. Oleh karena itu, seluruh rangkaian di atas dapat diganti dengan gerbang OR 2 input. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.